Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komtif. Ketemu lagi sama aku Vira di Komtif Talks dan tentunya kita akan ngobrol asik sama Komtif. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih teman-teman, yaitu ada dari halohukum.com dan tentunya di sini aku ditemenin sama Bapak Wahyu Nadang Herawan SH selaku Direktur dari Halo Hukum. Halo Bapak. Halo Mbak Apa Vira, kabar nih Pak? baik Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Halokum lagi memperbanyak nih pendidikan dan pelatihan untuk Mm-mm. praktisi, ya, praktisi dan untuk publik juga ya. Oh, seperti itu. Halo hukum. Bisa dijelasin nggak sih Pak, halo hukum itu apa? Biar teman-teman yang nonton ini pada tahu nih, halo hukum itu apa? Oke, ya, jadi halohukum.com ini adalah sebuah platform digital ya yang sekarang ini sedang eh, seru-serunya Seru-serunya lagi guys. lucu-lucunya gitu ya. Jadi karena halokum ini baru ya, Mm-mm. jadi kalau ini masih bayi gitu ya, tapi lagi lucu-lucunya karena banyak yang diminati oleh banyak kalangan dan pihak juga. Ya, jadi Halokum ini adalah sebuah platform hukum yang mengedukasi, yang isinya adalah mengedukasi hukum kepada publik. Ya, jadi kita punya tujuan adalah bagaimana publik itu tahu tentang hukum itu dengan mudah, gitu ya, sehingga ada kesetaraan di situ, ada kesetaraan pemahaman hukum antara masyarakat, gitu ya, baik dari kalangan apapun, menengah, atas, bawah, semua harus paham hukum karena perlu ketahui bahwa kita tuh punya akses fiksi hukum ya, semua Mm-mm. harus dianggap tahu sehingga Mm. media platform digital itu membantu ya masyarakat untuk tahu tentang hukum. Ya, gitu. Berarti ini sebuah kayak platform digital teman-teman yang mengangkat sebuah pembahasan seputar hukum gitu lah ya. Kayak kita nih sebagai mahasiswa fakultas hukum tuh harus kayak sering-sering cek hal hukum deh. IG-nya tuh ada halohukum.com, hal hukum apa? Ya, Nanti bisa di follow, bisa halokum.com. dilihat. Terus kenapa nih harus halo hukum nih? Oke. Jadi begini. Awalnya ya, jadi sebenarnya ide ini sudah lama sekali ya. Kenapa kemudian kita membuat halokum kan gitu Iya. ya. Jadi idenya sudah sangat lama sekali, itu sudah sekitar 2019 begitu ya. 2018 sampai 2019 bahwa eh, kita itu melihat bahwa ada kesenjangan, ya, kesenjangan pemahaman hukum masyarakat dengan berbagai kalangan, ya, Iya. dari berbagai kalangan. Karena ya tidak semua orang itu belajar dan memiliki pendidikan hukum. Ya mungkin hanya teman-teman yang di sini sahabat komtip ya, yang Update fakultas hukum talks. ya, yang sudah hukum mungkin yang tahu soal hukum kan gitu ya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang pada Iya. umumnya kan gitu ya. Nah, sedangkan hukum itu bukan lagi dianggap sepele atau sebelah mata, tetapi hukum itu melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Sehingga mau atau tidak mau hukum itu harus kita pahami dan kita ketahui. Dan karena itu menjadi guidance kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kan Iya. begitu ya. Nah, eh, terus kemudian dengan perkembangan teknologi ya, ketika kita ingin menyadarkan masyarakat tentu kita memiliki beberapa kendala ya. Beberapa kendalanya adalah tentu soal jarak ya, soal waktu, kemudian soal biaya yang tinggi ya. Karena kita harus bikin kelas, kita harus datangi masyarakat ke suatu daerah ke daerah yang lain. Tapi itu juga akan ya tadi ya, itu tentu akan memangkas banyak waktu ya dan biaya yang sangat tinggi. Nah, dengan adanya perkembangan zaman ya sekarang di era sekarang era digital ditambah juga plus ada COVID. Ya, jadi Iya. COVID-19 ini teman-teman bukan musibah ya, tetapi ternyata banyak hikmahnya Banyak juga. hikmahnya. Ya, banyak hikmahnya di kalangan kita. Artinya budaya kita dalam berkomunikasi, ya bekerja dan seterusnya sudah berubah. Dan sekarang sekarang sudah kita sudah beradaptasi itu. Ya, jadi kita mulai melakukan upaya atau tindakan. Ya udah kalau begitu kita gunakan deh internet sehingga kita bisa menjangkau banyak orang. Begitu ya. Oke, kita akhirnya kita buat platform ini, begitu ya. Dan itu baru terrealisasi di November 2021 begitu ya. Jadi dari 2018 sampai terrealisasi di November 2021 ya. Ya,
tentu ada program-program yang kita sudah siapkan di 2020 waktu itu, tapi belum kita launching sih untuk yang program itu. Mungkin kita lagi sempurnakan dan seterusnya. Jadi tunggu tanggal mainnya untuk salah satu program yang memang itu di awal sudah kita buat tapi belum kita launching. Ya. Terus kemudian barulah di Januari 2022 kita sudah mulai start gitu sampai dengan hari ini. Ya, alhamdulillah respon masyarakat, publik dan teman-teman kampus juga alhamdulillah baik dan disambut dan didukung. Wah, ternyata platform digital Halo Hukum ini keren banget. Terus nih aku pengen tanya nih sama Pak Nandang. Menurut Pak Nandang sendiri ya, sepenting apa sih platform digital itu? Terutama nih untuk hal hukum. Kira-kira tuh di era sekarang itu sangat diperlukan nggak? Ya, jadi tadi seperti yang saya sudah bilang bahwa platform digital ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa? Ya, jadi di dalam platform digital yaitu halhukum.com itu sendiri itu banyak menghasilkan beberapa produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya juga oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi kita juga satu produknya adalah tentang menyelenggarakan magang. Ya, jadi teman-teman yang mahasiswa, ini khusus mahasiswa, ya silakan bisa daftar magang di kita sebagai salah satu. Dan profesi content creator hukum ini juga menjadi sebuah profesi baru loh. Jadi ya pokoknya kalian tuh gak usah meragukan lagi seputar hal hukum tuh. Kalian pokoknya jangan lupa ya follow IG-nya Hal Hukum. Pokoknya di situ kalian bisa tahu sendiri lah. Terus terkait platform digital hukum nih Pak, kira-kira perbedaan hal hukum sama platform digital lain itu apa sih? Oke, ya kalau ngomong perbedaan tentu ya kalau hari ini kan banyak sekali ya, banyak sekali. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah melihat platform hukum dari merek apapun itu sudah banyak. Ya, yang membedakan adalah di kita adalah satu adalah artikel yang kita produksi itu dibuat oleh praktisi, ya praktisi dan akademisi yang membuat sehingga sudah terjamin dari kualitasnya. Ya, jadi kita ingin menjuguhkan sebuah konten-konten yang memang diciptakan atau dibuat oleh pakar-pakar yang memang sudah berpengalaman, ya ahli dan berpengalaman seperti praktisi-praktisi tadi, advokat yang sudah punya rekam jejak yang baik, ya, karena memang kita filter betul dan sudah banyak memang mitra kita yang advokat itu yang mendaftar, calon mitra kita yang daftar, tapi kita seleksi betul. Kita harus tahu bahwa latar belakangnya dia apa, sejauh mana track recordnya, karena itu akan akan berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan dan kepercayaan trust teman-teman ketika kepada rekan profesional yang memiliki track record baik itu juga berpengaruh. Kemudian terkait dengan akademisi, jadi kita mengkolaborasi nih antara dunia akademisi dengan praktik. Jadi ada sinergis di situ. Jadi akademisi juga nanti kita bekerjasama dengan beberapa kampus, salah satunya dengan UPS, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Amin. Dosen-dosen UPS bisa kita minta untuk menulis ya dan menjawab konsultasi hukum yang ditanyakan atau pertanyaan hukum yang ditanyakan oleh para publik ya yang ingin bertanya, akan mengisi itu. Terus kemudian yang kedua, selain artikel, kita juga akan ada pelatihan ya, dan pendidikan hukum. Jadi kita itu akan menjadi salah satu pusat platform yang menyuguhkan banyak pelatihan dan pendidikan hukum, karena ya kita juga ingin mendukung program kampus. Ya artinya teman-teman ya, mungkin mahasiswa mungkin belajar di kampus sudah sekian begitu ya, tentu butuh tambahan lagi betul. Ilmu dan pengetahuan. Nah, nanti di kita juga bisa ada pelatihan dan teman-teman juga bisa ikut. Terus kemudian yang ketiga ada tadi magang, program magang. Teman-teman juga bisa yang semester 7 atau yang sudah semester 6, 4 atau yang mana bisa belajar juga di Hal Hukum juga. Kita ada per batch-nya. Jadi per 3 bulan ada batch baru. Sekarang sudah batch 2. Ya nanti kita buka lagi di bulan Oktober di batch 3. Silakan
barangkali mau mendaftar. Wah, ternyata Halo Hukum tuh platform yang profesional juga nih teman-teman. Udah keren banget nih pokoknya. Terus jangan lupa nih yang mau magang, tinggal magang aja di Halo Hukum ya. Terus seiring berjalannya waktu nih Pak, Halo Hukum kan dibentuk dari tahun berapa tadi? 2020 ya. Pasti ada dong strategi untuk Halo Hukum itu sendiri buat platform digital itu gimana? Ya, untuk strategi tentu untuk bagaimana Halo Hukum bisa berkembang ya lebih banyak, lebih cepat ya dan lebih terdepan, tentu kita harus menjalin banyak kerjasama begitu ya. Dan ini yang sedang kita lakukan ya bersama dengan BUPS ya, terima kasih sudah menjadi mitra kita, kemudian dengan fakultas ya, perguruan-perguruan tinggi seluruh Indonesia kita akan gandeng untuk sama-sama sinergis, karena bagaimanapun ini bagian dari tridharma perguruan tinggi nih, sama-sama mengedukasi hukum, sehingga tidak afdol kalau kita tidak mengajak kampus. Iya, betul. Jadi ya, itulah percepatan nantinya dan lain sebagainya yang kita akan lakukan. Tinggal tunggu tanggal mainnya, teman-teman tetap pantengin halohukum.com. halohukum.com. Oke, terus buat kedepannya itu Halo Hukum tuh mau gimana nih, khususnya kayak buat inovasi terbaru yang di platform digital lain tuh yang nggak ada gitu loh Pak. Ya, kalau inovasi terbaru adalah kita mengajak kampus ya dunia akademisi ini untuk sama-sama bergabung. Ya, kami melihat bahwa banyak platform-platform lain tidak melakukan itu, hanya praktisi misalkan. Nah, kita mengajak dunia kampus untuk sama-sama berkontribusi, ya, berkontribusi untuk sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini adalah makanya saya bilang berkali-kali, ini adalah salah satu jihad ya. Kita sebagai negara hukum adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan hukum. Karena kalau hukumnya baik, begitu ya, ya budaya hukumnya baik, terus kemudian struktur hukumnya baik, terus kemudian apalagi ada 3 loh, menurut Friedman ada budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum. Nah, ada 3 hal yang membuat negara hukum itu dengan porsi yang seideal-idealnya. Jadi kita dapat mempengaruhi itu. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, maka negara ini akan maju. Ya, kesejahteraan juga pasti akan maju. Iya. Jadi kita berkontribusi untuk itu. Kontribusi untuk negeri juga. Ya. Oke, nih aku pengen tanya terkait harapan apa dari Pak Nandang itu buat Halo Hukum ke depannya. Ya, kalau untuk harapan tentu karena kita dalam salah satu platform yang baru, tentu harus satset. Harus gesit. Ya, ini saya menggunakan kata satset itu memang karena ini sudah sedang tren gitu ya. Ya, harus satset, harus cepat, harus bisa menjawab persoalan di masyarakat. Jadi kita membuat suatu produk, membuat suatu platform ini adalah untuk menjawab persoalan di masyarakat. Sehingga kita menjadi platform yang berguna kan begitu ya. Jadi saya berharap Halo Hukum ke depan itu bisa berguna bagi teman-teman mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Oke, gitu ya seputar Halo Hukum, platform media digital. Pokoknya kalian tuh kalau buka Instagram itu cek aja. Kalian kan main Instagram kan ya, jadi ya salah cek dikit, follow juga kan, di situ juga banyak ilmu yang bermanfaat khususnya buat kita nih kayak mahasiswa fakultas hukum, masa kita dapetnya dari fakultas doang, yang di luar juga dong gitu, khususnya dari Halo Hukum. Oke, terima kasih ya Pak Nandang atas waktunya. Mohon maaf kalau pertanyaannya kurang menantang atau gimana ya. Ini cukup perkenalan aja sih buat teman-teman ya tahu seputar Halo Hukum itu seperti apa. Mungkin mau penyampaian terakhir buat teman-teman yang nonton? Ya, sebelumnya terima kasih untuk BEM Fakultas Hukum UPS di Komtif Talk ini. Kami diundang dan karena ini baru permulaan berarti ada sesi berikutnya teman-teman. Ya, kita tinggal nunggu nih dari teman-teman BEM Fakultas Hukum untuk mengundang kita lagi. Jadi untuk pesan-pesan bagi teman-teman mahasiswa dan generasi muda pada umumnya, jadilah kita manusia yang manfaat, yang berguna bagi orang lain, sehingga kita itu bisa dihargai banyak orang dan kita memiliki nilai ya. Dan terutama penuhilah referensi hukum ya, literasi dan referensi hukum itu dari halohukum.com, karena dari halohukum.com itu bisa mengajak rekan-rekan untuk sama-sama belajar dan bisa memahami hukum secara utuh. Ya, terima kasih.
Pak Vira atas waktunya. Oke. Gitu aja kali ya teman-teman. Kalau kalian mau lebih tahu seputar halohukum.com bisa cek langsung di IG-nya Halo Hukum. Oke. Terima kasih Penandang atas waktunya. Dan terima kasih buat yang nonton juga. Jangan lupa subscribe YouTube ini sama follow IG BEM FHUPS Tegal dan Halo Hukum. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.